Para pemirsa yang berbahagia, selamat pagi. Waktu Hong Kong menunjukkan pukul 10.10 menit. Pukul 10 pagi, 10.10 menit ya. Dan merupakan kebahagiaan, kebanggaan tersendiri Anda berkenan menonton video ini di Facebook Budi Setiawan Javanis ya. Bukan Javanis ya. Saya yakin yang benar itu sebenarnya Javanis ya. Jadi saya orang Jawa dan satu-satunya orang Jawa yang bekerja di dalam tim saya, dan Dailo itu seperti atasan gitu. Bukan orang Jawa tapi baik sekali. Tim saya ya satu-satunya orang Jawa adalah saya. Tapi saya berada di tim yang sangat baik sekali, dan tadi malam ya saya tidak bisa sebutin orangnya satu persatu ya, tapi wow, senang sekali tadi malam Dailo ya, atasan saya ulang tahun, dan kami merayakan dengan senang hati. Sebagian besar mereka ada pakai minum apa ya, ya nggak apa-apa, hari kebahagiaan, yang penting jangan sampai mabuk, nggak bisa mengendarai mobil misalnya, atau nggak bisa sampai nggak bisa sampai berjalan ya. Pemirsa, pepatah Jawa mengatakan bahwa pakai bahasa Jawa dulu ya, nanti saya akan terjemahkan. Sak bener-benere wong wedok atau istri. Sorry. Sak bener-benere wong lanang. Wong lanang itu suami, bojo. Sak bener-benere wong lanang. Sing bener wong wedok. Istri, wong wedok itu istri. Apa maksudnya? Saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia saat ini. Sebenar-benarnya seorang suami, tetap yang benar adalah istri. Jadi istri nggak pernah salah. Apakah pepatah Jawa ini suatu kebenaran mutlak? Ya, pepatah ini Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Mengapa? Karena tidak sedikit ternyata istri juga bisa melakukan kesalahan itu pada kenyataannya. Tetapi setiap umat manusia, pemirsa, tidak lepas atau tidak mungkinlah tidak pernah berbuat kesalahan. Saya pernah menonton video dari Bapak A'ajim, seorang ustadz. Saya kira betul apa yang beliau katakan. Beliau katakan bahwa setiap manusia tidak pernah tidak berbuat dosa. Jadi setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Dan Pak A'ajim, Pak Ustadz, saya kira Pak Ustadz A'ajim atau Ustadz ini ya, umat sejuta umat, Zainuddin MZ, saya lupa ya, mohon maaf. Beliau katakan, yang penting mau bertobat dan memperbaiki diri. Jadi saya memang umat Kristen, saya agama Kristen. Saya berkeyakinan di umat Kristen, tapi saya suka mendengar khotbah-khotbah dari ustadz atau agama lain, pemirsa. Saya tidak menonton dari agama Buddha, tapi saya tahu ajaran yang mereka ajarkan maupun Hindu itu juga sangat baik, mengajarkan untuk jangan membunuh semut. Bahkan saya ingat saya punya teman, karena memang banyak juga yang beragama Buddha atau Hindu, saya tidak tahu, tapi mereka mengatakan bahwa hewan itu sangat dilindungi, tidak boleh dibunuh gitu. Jadi kalau nggak boleh membunuh hewan, apalagi bunuh-bunuhan sesama manusia, jadi sangat baik sekali. Pemirsa, ajining diri ono ing kedaling lati, ajining sariro ono ing busono. Nah, ajining diri ono ing kedaling lati, Anda dihormati, dihargai dari perkataan-perkataan Anda. Kalau Anda nggak bisa menjaga lidah, ngomongnya nggak penuh dengan bercanda-bercanda yang tidak karu-karuan, bisa jadi Anda tidak dihormati karena perkataan-perkataan Anda.
ajining sariro ono ing busono. Nah, Anda juga dihormati bagaimana cara Anda berpakaian. Kalau Anda berpakaian seronok, ini pepatah Jawa, siapa tahu berguna bagi Anda yang bukan orang Jawa sekalipun. Ajining sariro ono ing busono. Anda juga dihormati berdasarkan apa yang cara Anda berpakaian, ya. Masing-masing yang terpenting sebenarnya karakter, behavior, perilaku kita, tetapi tidak lepas juga bahwa busana. Nah, saya lagi berpakaian seperti ini, saya berharap tidak mempengaruhi Anda, pemirsa. Tetap bukan saya, karena memang saya suka yang nggak menonjolkan penampilan fisik, ya, walaupun itu perlu, tapi saya lagi relax, pemirsa. Jadi saya hanya berpakaian baru bangun tidur, terus kemudian ke McDonald untuk sarapan pagi, minum kopi itu bisa membuat kita terbangun dari ngantuk. Jadi saya minum kopi. Pada saat ini belum banyak yang menonton, ya, baru 1 orang dan saya tidak tahu yang nonton siapa nih saat ini. Terus langsung mendadak hilang juga, ya nggak apa-apa. Pada saat ini nggak ada yang sedang menonton, ya nggak apa-apa. Mungkin sibuk semua hari Minggu, hari ini hari Minggu. Tetapi yang saya tahu masih lockdown, ya, di beberapa tempat. Ya nanti siapa tahu ada kesempatan bagi yang lain menonton. Saya tidak tahu Pak, ini video suaranya jelas apa enggak, ya. Enggak ada yang ngasih tahu. Coba deh. Kayaknya. Oh iya, cukup jelas. Iya, cukup jelas. Wow, luar biasa sekali pemirsa. Sampai di mana tadi? Ada 2 orang sedang menonton dan saya tidak tahu yang nonton siapa ini. Yang satu Budi Setiawan jam saya tadi ngecek. Ya, baik. Jadi penting sekali kita juga memperhatikan bagaimana kita berkata-kata setiap harinya. Sebab kalau kita ngomong nggak karu-karuan, bisa jadi kita tidak dihormati karena perkataan-perkataan yang keluar dari lidah, mulut, bibir kita. Jadi kita perlu untuk mengontrol lidah dan katakan sesuatu yang indah, yang sedap didengar, yang membangun. Itu penting sekali. Ada Ibu Ratu Indah Wibowo. Baik, terima kasih pemirsa dan terima kasih semuanya nanti yang menonton video ini. Saya rileks sekali. Nah, di Hong Kong sudah mulai normal kembali. Beberapa restoran sudah buka kembali dan tadi malam kami merayakan ulang tahun Tailo juga sudah boleh kumpul kan tadinya. Betul-betul setiap restoran juga dibatasi jumlah orang satu mejanya. Ada Ibu Rina sedang menonton. Selamat pagi Ibu, bukan selamat siang. Sedang bersama suami tercinta Bapak Akwan. Senang sekali Ibu berkenan menonton. Harapan dan doa saya video ini akan bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, apa yang ingin orang perbuat kepada kita? Sekali lagi, apa yang orang ingin lakukan atau perbuat kepada kita, perbuat juga bagi orang itu. Apa sih maksudnya? Ini saya akan jelaskan. Kalau Anda ingin orang berbuat baik kepada Anda, Pak Akwan sedang bekerja, selamat bekerja Pak Akwan. Nanti kalau sudah pulang, Ibu bisa setel video ini biar Pak Akwan menonton. Nah, tadi kembali, apa yang Anda ingin orang lakukan kepada Anda, perlakukan juga kepada orang itu. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin orang-orang berbuat baik kepada Anda juga harus melakukan berbuat baik kepada orang itu atau orang-orang itu. Karena hidup ini, apapun agama kita, tidak lepas dari karma, tidak lepas dari tabur tuai.
apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau Anda ingin orang berbuat baik kepada Anda, tetapi Anda berbuat kejahatan kepada banyak orang, itu tidak akan mungkin. Pasti, siapa menabur badai, ia akan menerima atau memanen bencana. Itu yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden RI pertama, Bapak Bung Karno. Siapa menabur badai akan menuai bencana. Ini penting sekali pemirsa. Jadi kita menabur kebaikan walaupun sering atau pernah atau bisa terjadi. Kita berbuat kebaikan begitu terus kita melakukannya, tetapi disalah mengerti, disalah terima, bahkan atau mungkin tidak dihargai perbuatan baik kita, tetapi tetaplah menabur kebaikan, sebab kita pasti akan menuai juga pada waktunya. Yang penting jangan menjadi lelah untuk terus berbuat kebaikan. Apapun agama Anda, hidup ini tidak jauh. Hidup ini tidak jauh, tidak lepas dari berbuat kebaikan, dan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Wow, saya sudah cukup banyak ngomongnya. Ada 4 orang menonton, saya tidak tahu yang menonton siapa. Tetapi saya kemarin itu buat video minggu yang lalu, itu sudah sampai 400 penonton. Kalau di YouTube, saya punya YouTube channel yang dulu itu bisa dalam 1-2 hari yang nonton bisa ratusan sampai ribuan, bahkan sampai 1 miliar. Wah, itu saya membuat tercengang-cengang dalam enggak 1 minggu 1 miliar yang nonton, tapi dalam beberapa waktu bisa mencapai 1 miliar, dan saya bisa mencapai income karena saya monetize advert ya. Itu bisa, yang terakhir itu bisa dapat 4.000 Hong Kong dollar masuk gitu ke monetize itu. Tapi saya berbuat kesalahan, tidak mematuhi peraturan YouTube. Saya mendownload video dari channel lain, terus kemudian saya upload ke channel saya dan itu berkali-kali. Rupa-rupanya saya sudah ditegur, tapi nggak tahu. Saya akhirnya YouTube channelnya dihapus. Jadi YouTuber itu bagus, yang penting menaburkan atau menyebarkan virus kebaikan tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membeda-bedakan ras, suku. Kita sebarkan kebaikan. Jangan Anda berbuat kebaikan bertanya dulu, saya orang Kristen, terus kemudian ingin berbuat kebaikan kepada Anda. Seseorang perlu pertolongan, terus kemudian saya tanya dulu, kamu agamanya apa ya? Wah, kamu agamanya berbeda dengan aku nggak akan menolong kamu. Ya, nggak boleh seperti itu. Kita menolong orang, menyebarkan virus kebaikan itu tanpa membedakan, tanpa melihat status agamanya apa. Ya, saya dari keluarga bapak saya, ibu saya itu banyak yang berbeda agamanya dengan saya, tapi kami hidup rukun dan kami saling menghormati. Harapan dan doa saya ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Yang di rumah saya, orang tua saya, kalau ada yang mau sholat, dipersilahkan. Ya, ada boleh dan sangat senang. Karena kan semua pemeluk umat beragama kan ingin masuk surga, ingin melakukan perbuatan baik. Jadi toleransi itu sangat penting, jangan intoleransi. Intoleransi itu ya tidak bisa menerima perbedaan, itu tidak baik kalau seperti itu. Sebelum saya melanjutkan, saya juga ingin, saya berharap walaupun terlambat, sudah cukup lama, tapi minggu yang lalu setahu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Anda yang beragama
Islam atau Muslim. Saya sangat senang sekali Anda sedang menonton video ini. Saya tidak bisa pastikan, tapi yang jelas ini ada Ibu Rina sedang menonton. Hujan besar lagi, wow, nggak apa-apa. Ya pemirsa, beberapa hari di Hong Kong hujan deras sekali. Dan saya kira ini hujan berkah, ya. Salah satu ini saya bisa salah loh ya, belum tentu benar. Salah satu untuk menggelontor virus corona, sekali lagi saya bisa salah, jangan dipegang sebagai suatu kebenaran mutlak. Salah satu untuk menggelontor atau membersihkan virus corona itu melalui hujan. Melalui hujan, pemirsa. Jadi saya bukan ahli medis, tapi saya berharap apa yang saya sampaikan benar, walaupun bisa jadi saya salah. Ya, jadi hujan ini bisa untuk menggelontor virus corona, membersihkan. Saya berharap virus COVID-19 segera berlalu dari bumi ini. Ya, pemirsa, saya kira ini dulu yang ingin saya sampaikan, tetapi saya ingin membagikan satu hal lagi untuk menguatkan Anda. Mungkin Anda berada di tengah-tengah masyarakat dan Anda merasa bahwa atau Anda di tempat bekerja merasa bahwa Anda nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bekerja. Orang lain berkata, kamu sudah cukup lama bekerja di tempat ini, sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, kamu seperti nggak bisa berbuat apa-apa. Pemirsa, perhatikan apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Anda sangat spesial. Dan perlu Anda ketahui, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang kelebihannya pinter ngomong di depan kamera, pinter, brilian, memotivasi perkataan-perkataannya di depan banyak orang. Mungkin seperti saya misalnya. Ya saya harus begitu. Ya Anda yang bisa menilai, saya tidak boleh sombong, kita semua tidak boleh sombong. Memotivasi, memberikan semangat. Pemirsa, ada yang orang lain kepandaian, kepintarannya adalah di bidang matematika, mengajar, ada yang kepintarannya semua. Pemirsa, di dunia ini ada dokter, perhatikan, ada ahli reparasi atau tukang reparasi, bengkel. Nah, dokter pada waktu mobilnya rusak perlu ke bengkel. Bapak yang bekerja di bengkel pada waktu sakit perlu dokter. Pemirsa, saya bekerja di saat ini itu awal-awalnya saya merasa saya nggak bisa berbuat apa-apa. Betul, karena memang saya dari latar belakang bahasa, dari Fakultas Sastra Inggris jujur. Jadi terus kemudian saya bekerja pun sempat di hotel cukup lama sekali, di bank juga cukup lama. Jadi saya bekerja mau untuk dimarahi. Dan saya harus sabar, karena saya memang tidak bisa waktu awal-awal. Padahal pekerjaan ini sih nggak begitu perlu pikiran yang cerdas-cerdas banget. Tapi orang yang cerdas di sini, orang-orang yang cerdas ini di tempat ini begitu banyak. Yang pinter-pinter, brilian, cemerlang begitu banyak. Jadi tidak perlu berpendidikan tinggi juga, tetapi ternyata banyak orang yang berpendidikan tinggi juga bekerja di construction industry ini. Ya, saya bekerja di construction industry. Tata kota, tata hutan. Kalau di Hong Kong itu kota betul-betul dibuat seindah mungkin. Demikian hutan, jangan sampai ada tanah longsor, dibuat indah, dibuat ada jalan untuk bisa hiking. Ya, dan itu diperhatikan sekali. Ya. Jadi titik poin dari apa yang saya sampaikan, Anda jangan merasa minder, karena ada yang semua saling memerlukan.
semua saling memerlukan. Kembali, semua saling memerlukan. Anda guru perlu dokter pada waktu Anda sakit, anak Anda sakit atau anak-anak sakit, dan dokter anaknya perlu disekolahkan, perlu guru. Jadi hidup itu seperti itu, saling membutuhkan. Jadi Anda tidak perlu merasa bahwa wah saya itu manusia tidak berguna. Kalaupun ada orang berkata seperti itu kepada Anda, abaikan. Jangan membuat Anda tuh pahit atau serang balik. Dalam bahasa Inggris itu fight back. Serang balik itu kayak menyerang balik lah, berantem pada akhirnya, apalagi secara fisik. Jangan, atau adu mulut, nggak usah. Saya juga seperti itu. Saya pernah juga, ya ada yang berkata, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ada orang lain yang membela saya. Tuhan memakai, saya yakin orang itu marah kepada orang yang ngatain seperti itu kepada saya. Dia nggak kenal saya, baru bertemu. Ada orang lain yang berkata, kamu itu ngapain? Bukan kamu yang gaji. Kok kita sama-sama cari uang dalam bekerja. Ya, dan dia rajin. Ya, tentu bukan berarti saya nggak bisa apa-apa. Pasti ada sesuatu yang saya mensupport juga, yang saling mendukung pemirsa. Ya, saya cuma bisa diam dan saya tahu bahwa saya nggak perlu membela diri, nggak perlu marah. Tuhan bisa membangkitkan orang untuk mendukung Anda atau membela Anda. Jadi seperti itu, jangan Anda putus asa. Sekali lagi, Anda pasti punya sesuatu skill atau keterampilan yang sangat istimewa yang orang lain belum tentu punya seperti yang Anda punyai. Yang penting pemirsa, dalam hidup ini jangan pernah iri hati kepada orang lain. Sebab kalau Anda iri, ya pemirsa, itu rugi sendiri. Belajar dari kesuksesan orang lain, itu yang penting. Mengapa orang itu bisa sukses? Begitu. Pemirsa, ya, sekali lagi senang sekali Anda berkenan menonton, dan saya sangat mengharapkan video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam saya dari Kota Internasional Hong Kong. Jika Anda ada waktu, Anda bisa menonton di channel YouTube Budi Hong Kong. Wow, ini ada mami saya dari Surabaya. Mami Herawati sedang menonton, senang sekali. Juga Ibu Rina tadi, saya menonton, mungkin saat ini masih menonton, Bu. Ya, Mami Herawati sedang menonton. Salam saya, Mami. Take care yourself, ya, jaga diri dari virus corona. Saya berdoa Mami tetap dalam perlindungan Tuhan, dan terima kasih untuk doa-doanya untuk saya. Ya Mami seorang pribadi yang kuat di dalam Tuhan, suka berdoa dan menolong banyak orang. Dan apa yang Mami lakukan, ini Mami rohani pemirsa, Mami Herawati Rahmat itu di Surabaya. Dan apa yang Mami lakukan itu membuat Tuhan tersenyum, ya. Wow, iya kayak dengar cerita di TV, kata Ibu Rina. Saya tidak tahu maksudnya Bu Rina, apa saya sedang ada di TV? Enggak, pemirsa. Kata Bu Rina saya seperti penyiar TV mungkin, atau pembawa acara di TV. Enggak, saya lagi latihan ngomong di depan banyak orang. Ini kan yang nonton nanti kan banyak orang. Walaupun sedang belajar, walaupun sedang latihan, ya harapan dan doa saya berguna. Mohon maaf saya berpenampilan sangat apa adanya, tidak saya edit, rambut putihnya juga belum saya cat. Saya sudah 48 tahun. Kalau ada yang mengatakan Budi sudah berubah, ya memang nggak bisa dipungkiri. Berubah, rambutnya tambah banyak putihnya. Awal-awalnya itu cuma sedikit rambut putih. Terus saya pergi ke sebuah gereja di Singapura. Saya cukup lama di Singapura. Terus saya masih ingat hamba Tuhannya berkata, rambut putih dicat ya enggak apa-apa gitu.
Itu memotivasi saya untuk saya cat, pemirsa. Kemudian saya cat rambut putih yang sedikit itu. Ternyata sekitar 2 minggu kemudian, itu rambut putihnya langsung tambah banyak, begitu banyak sekali. Wah, yang pada akhirnya ya terus saya cat terus setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali saya cat rambut saya. Nggak salah, rambut putih dicat. Di Hong Kong banyak sekali salon-salon, juga ada cat rambut supaya ada yang jadi hijau warnanya. Yang rambut kok warnanya hijau, kayak bunglon. Ya, bunglon itu kan bisa berubah-ubah warna. Ya bingung saya di Hong Kong ini. Mungkin nggak cuma di Hong Kong. Ya kalau lagi pentas di panggung rambutnya hijau nggak apa-apa. Ya ada yang jadi rambutnya merah, betul-betul merah. Dan itu bukan rambut palsu, rambut asli dicat seperti itu. Ya udah, dunia memang banyak ini ya, banyak hal-hal yang aneh mungkin. Dicat kan mestinya rambutnya putih atau yang merah kemas-masan. Kalau kaum ibu-ibu itu dicat, kaum wanita dicat merah kemas-masan itu, terus mungkin pakai sampo yang silk ya, membuat lembut, membuat halus rambutnya, itu cantik pemirsa. Siapa saja kaum wanita, memang tugas kaum wanita kan itu, baik itu ibu yang sudah berumah tangga menjadi ibu-ibu, tugasnya ya mempercantik diri, apalagi yang belum menikah. Ya pemirsa, kayaknya saya perlu bagikan sesuatu kepada Anda nih, dan harapan saya bermanfaat sebelum saya mengakhiri video ini. Pemirsa, saya punya Facebook, saya punya WhatsApp, saya punya media sosial apa saja yang membuat pertemanan. Betul? Tentu Anda juga sama seperti saya. Nah, bagaimana pada waktu Anda atau kita mendapati kita diblok, jadi kita nggak bisa hubungin teman kita, pacar kita, suami kita, istri kita, mendadak ngeblok. Handphonenya, teleponnya nggak bisa dihubungi karena kita diblok. Facebooknya kita diblok. Kalau diblok doang masih mendingan, tidak mau berteman lagi. WhatsAppnya diblok. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Pertama, kita harus tetap bersukacita, senang. Kedua, menghormati keputusan orang yang memblok atau tidak mau berteman lagi di Facebook, atau ngeblok WhatsApp-nya atau nomor teleponnya kita diblok. Kita harus menghormatinya. Jangan kita diblok terus kemudian kita berusaha bagaimana menghubunginya dengan berbagai macam cara, ya. Coba saya mungkin bisa ambil ilustrasi seperti ini. Anda marah, atau anak Anda ya, anak Anda marah sama Anda, dan sebagai orang tua bisa saja berbuat salah kepada anaknya kan. Anak Anda kemudian masuk kamar, pintunya dikunci. Kemudian Anda berusaha untuk gedor-gedor pintunya, atau gedor-gedor pintunya, dan anak Anda tentu nggak mau buka karena anak Anda sudah bilang, saya mau sendirian, jangan ganggu saya sedang marah kepada kita misalnya. Tapi Anda mengeraskan hati Anda untuk berusaha masuk. Ya, ini sudah diblok, sudah ditutup pintunya. Kemudian Anda lewat jendelanya dibongkar misalnya, dan Anda masuk ke dalam kamar anak Anda. Menurut Anda, bagaimana respon anak Anda? Apakah anak Anda terus, aduh mami, aduh papi, aduh papa, mama, senang sekali. Papa, mama benar-benar mau memperhatikan saya, sampai masuk, naik jendela. Wow, saya senang sekali. Terima kasih papi, terima kasih mami. Begitu kepada Anda? Enggak. Pasti anak Anda akan tambah marah. Tambah marah.
Karena apa? Sudah bilang bahwa dia mau sendirian, dia sedang marah. Jadi, yang terbaik adalah kalau Anda diblok telepon Anda, WhatsApp Anda, Facebook Anda, atau yang media sosial lainnya. Hormati, kita tetap rileks dan berusaha menikmati kehidupan ini. Ya, saya kira itu, dan saya ingin berterima kasih Anda berkenan menonton di Facebook Budi Setiawan Cawanis ini. Nanti mungkin saya akan download, terus kemudian saya akan upload ke YouTube channel Budi Hongkong. Pemirsa, nama saya Budi Setiawan. Akhirul kata, saya bisa mengecewakan Anda, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda. Karena itu tetaplah tekun berdoa sesuai dengan keimanan dan agama Anda. Dan juga saya mau sampaikan, jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan kepada Anda itu di luar keinginan saya. Sebab keinginan saya membuat video bukan untuk show off pamer, bukan untuk memperlihatkan kegantengan. Saya tidak sedang jual ganteng. Bukan untuk hal yang lain, kecuali satu hal. Saya ingin berbagi, menyebarkan kebaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi nama saya Budi Setiawan. Thank you very much for watching. See you again next time. Bye-bye.